Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminta Didi Pertiwi dari kelas A723 Prodi PGSD angkatan 23. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Heru Purnomo MPD selaku dosen pembimbing lapangan PLP 1 dan juga teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana hasil PLP 1 yang telah dilakukan dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 21 Oktober 2024 di SD Negeri Minggiran. Baik, untuk PLP sendiri merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta. Program PLP 1 ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 3. Nah, untuk lokasi PLP saya tepatnya ada di SD Negeri Minggiran. Saya bersama dengan 4 teman lainnya. SD Negeri Minggiran merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 68, Kelurahan Suryo Diningratan, Kementerian Mantri Rejon, Kota Yogyakarta 55141 dengan dikepalaskolahi oleh Ibu Sumiati SPD. Nah, jadi fun fact dari Ibu Sumiati ini adalah beliau mengampu 2 sekolah dasar yaitu SD Negeri Minggiran dan juga SD Suryo Diningratan 2. Di SD Negeri Minggiran ini memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kemudian di SD Negeri Minggiran ini ada 9 guru yang menjadi tenaga pendidik, ada 3 tenaga kependidikan, kemudian ada 168 siswa yang terdiri dari kelas 1 itu ada 28 siswa, kelas 2 ada 27 siswa, kelas 3 ada 30 siswa, kelas 4 ada 26 siswa, kelas 5 ada 27 siswa, kelas 6 ada 30 siswa. Nah, di SD Negeri Minggiran ini sarana prasarananya sudah cukup lengkap. Ada ruang karawitan, ada perpustakaan, ada UKS, ada musola, ada tempat parkir sepeda untuk siswa, ada parkiran guru, ada kamar mandi guru dan kamar mandi siswa, ada kantin, dan ada lab komputer, dan masih banyak lagi sarana dan prasarana yang ada di SD Minggiran sana. Kemudian untuk prestasi dan kegiatan pendukung itu yang pertama ada di SD Negeri Minggiran ini pernah juara 1 lomba senam tingkat DIY, kemudian juara 2 pencak silat tingkat Kota Yogyakarta, kemudian juara harapan 2 pesta siaga Kementerian Mantri Rejon, kemudian juara 2 MHQ Putra tingkat Kementerian Mantri Rejon, kemudian juara 3 CCA tingkat Kementerian Mantri Rejon, dan juara 3 Tartil Putra tingkat Kementerian Mantri Rejon, dan masih banyak lagi prestasi siswa yang ada di SD Negeri Minggiran ini. Kemudian untuk kegiatan pendukung yang ada di SD Negeri Minggiran itu ada pelajaran proyek P5, kemudian ada pelajaran TIK, kemudian ada pelajaran seni musik, ada PJOK, kemudian ada agama, kemudian ada juga kerjasama dengan pihak luar seperti perpustakaan keliling, kemudian Jogja Heritage Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, dan kayak ada juga gerakan anti bullying yang terkadang mengadakan sosialisasi di SD Negeri Minggiran ini. Dan juga pada saat saya observasi di SD Minggiran itu ada dari Cimory yang melakukan promosi di SD Negeri Minggiran ini, dan semua warga sekolah itu dikasih gratis, dan ada juga yang dijual oleh pihak Cimory itu. Kemudian untuk mengenai kultur sekolah, nah kultur sekolah ini di SD Minggiran sudah menerapkan yang pertama 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian upacara bendera itu selalu dilaksanakan pada pukul 7 di SD Negeri Minggiran. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang datang lebih dari pukul 7 itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke lapangan sekolahan. Jadi dia ada di luar gerbang sekolahan, nanti menunggu guru BK yang menjemput dia setelah selesai upacara. Kemudian pada saat observasi itu
suasana pada saat upacara masih belum cukup kondusif karena masih banyak siswa, mungkin kelas 1, kemudian kelas 2, 3, pokoknya ya kelas bawah itu masih banyak yang rame atau masih belum bisa tertib seperti kakak kelasnya yang lain. Kemudian juga untuk petugas upacara itu juga masih banyak yang belum bisa serius, jadi masih ada yang bercanda dengan petugas lainnya, seperti itu. Kemudian untuk apel pagi, nah di SD Negeri Migran ini tuh sering mengadakan apel pagi, yaitu yang pertama itu membaca doa bersama-sama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian menyebutkan cita-cita SD Negeri Minggiran, kemudian menyebutkan visi SD Negeri Minggiran, kemudian menyebutkan misi SD Negeri Minggiran, kemudian menyanyikan lagu berbahasa Jawa seperti yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen wengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimpali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh guru yang akan memberikan informasi pengumuman-pengumuman penting terkait dengan informasi dari sekolah. Kemudian setelah selesai apel pagi, biasanya itu para siswa itu melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duhanya itu perharinya ada 2 kelas, yaitu kelas bawah dan juga kelas atas. Nah nanti itu biasanya dibagi, misalnya hari Senin itu kelas 4 sama kelas 2, kemudian yang hari Selasanya itu kelas 3 sama kelas 6, seperti itu. Nah habis sholat duha itu biasanya dilaksanakan juga tadarus bersama, yang nanti akan dipimpin oleh Bapak guru agama dari SD Negeri Minggiran. Kemudian ada juga pada saat hari Jumat itu, ketika kami observasi itu ada kegiatan Jumat Busa. Apa sih Jumat Busa? Jumat Busa itu adalah kegiatan pada di hari Jumat yang para siswa itu diminta untuk membawa bekal yang isinya itu sayuran dan juga makanan serta buah. Jadi buah dan sayur seperti itu. Nah nanti mereka akan makan bersama-sama di halaman sekolah. Kemudian nanti sehabis makan bekalnya itu mereka akan dikasih obat cacing, vitamin dari pihak sekolah, dan nanti mereka akan meminumnya secara bersama-sama, secara rutin. Dan juga sebelum kegiatan Jumat Busa itu ada kegiatan senam pagi. Jadi setelah apel pada hari Jumat itu biasanya apel, kemudian senam, kemudian nanti ada infak dulu, biasanya habis infak terus Jumat Busa tadi makan buah dan sayur secara bareng-bareng sama-sama. Kemudian nanti akan minum vitamin yang diberikan oleh pihak sekolah, oleh guru-guru. Dan ya, kemudian yang terakhir adalah budaya hidup bersih. Jadi di SD Negeri Migran itu dilarang untuk jajan yang kemasannya itu dari plastik. Jadi diusahakan siswa itu jajannya ya kalau bisa bawa bekal. Terus kalau dari kantin itu tidak boleh memakai kemasan plastik. Jadi di sana itu sangat dilarang sekali untuk siswanya ataupun gurunya itu membawa makanan dari luar yang mungkin kemasannya itu dari plastik, karena itu tadi ya harus berbudaya hidup bersih. Dan di sana itu juga ada tempat sampah khusus untuk botol-botol plastik yang mungkin nggak sengaja ke bawah, atau mungkin dari pihak luar yang lagi sosialisasi di SD, kemudian ada sampah yang ketinggalan. Nah nanti bisa dimasukkan ke dalam tong sampah yang khusus sampah plastik itu tadi. Kemudian ada juga tempat sampah 3 warna, yaitu ada warna hijau, kuning, sama merah, yang tentunya siswa itu diminta dilatih untuk bisa membedakan mana sih sampah yang bisa uraikan, mana yang tidak bisa diuraikan, kemudian mana sih sampah yang bersifat membahayakan, seperti kayak misalnya kaca atau apalah gitu yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan diri. Dan di SD Negeri Minggiran ini sudah diterapkan akan hal seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan kultur sekolah itu sudah cukup baik. Kemudian ada satu kultur sekolah yang mungkin ada satu siswa yang belum menaati tata tertib di sekolah sana. Jadi biasanya itu di sekolah sana itu kan
di SD itu tidak boleh memakai topi ketika pada saat pembelajaran. Nah, akan tetapi di SD Negeri Minggiran ini ada satu siswa kelas 6 cowok itu dia kerap menggunakan topi pada saat pembelajaran. Sudah ditegur oleh guru, tetapi dia ngeyel dan tidak mau melepas topi tersebut. Jadi guru juga tidak bisa berbuat apa-apa selain ya udah biarin aja, mau gimana lagi juga tetap susah gitu untuk mengasih arahan kepada siswa tersebut. Jadi itu yang saya temukan di SD Negeri Minggiran terkait dengan kultur sekolah. Kemudian terkait dengan tata tertib sekolah itu sudah lengkap, ada mengatur tentang aturan waktu kegiatan pembelajaran, kemudian pakaian sekolah, kemudian ada smoothless adalah 10 menit untuk lingkungan sekolah yang tadi itu apel pagi bisa, kemudian pengabdian sosial, kemudian semangat kebangsaan, kemudian etika, sopan santun, kemudian larangan, sanksi, dan penghargaan. Kemudian ada juga kayak bentuk pelanggaran yang di samping yang ada juga poin-poinnya. Mungkin poin dari pelanggaran tentang kelakuan, kemudian kerajinan, kemudian kerapian pakaian, rambut, sepatu, tubuh, gigi, kuku, seperti itu. Kemudian ada sanksi-sanksi yang itu memiliki jumlah poin tertentu, jumlah poin masing-masing, dan juga hukumannya yang berbeda-beda tergantung dengan jumlah poin yang ia langgar, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang mungkin melanggar itu akan mendapat penghargaan, sebuah hukuman dari sekolah. Kemudian kalau ada yang mungkin tertib tidak pernah melanggar juga pasti akan mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah. Kemudian ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan kurikulernya itu di SD Negeri Minggiran sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi sudah tidak lagi menerapkan kurikulum 2013. Kemudian untuk kegiatan kokurikuler atau kegiatan di luar jam pembelajaran itu ada kegiatan P5. Jadi di sana itu tidak ada les, tapi ada kegiatan P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kayak siswa itu diajak melakukan eksperimen terkait dengan kayak konsep ilmiah dan lain-lain. Jadi yang fokusnya itu untuk itu P5 tadi. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, di sana itu ada beberapa ekstra seperti ekstra pramuka, ekstra nari, ekstra musik, ekstra karawitan, ekstra membatik. Nah, untuk ekstra nari dan ekstra musik itu malah masuknya itu ke dalam pelajaran. Jadi kayak wajib diikuti. Jadi ekstranya itu malah di jam pelajaran, bukan yang sudah selesai jam pelajaran baru di ekstra, enggak, tapi ekstranya itu malah pada saat jam pembelajaran, seperti itu. Kemudian untuk hasil observasi kelas itu saya mau observasi 2 kelas, yaitu kelas 3 dan juga kelas 3 dan juga kelas 4. Untuk yang kelas 3 itu gurunya sudah cukup baik dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Kemudian untuk siswa itu ada yang fokus mendengarkan, ada yang rame sendiri, terus ada yang guling-guling juga, ada yang malah teriak-teriak, ada yang keluar masuk tanpa izin dari guru, ada yang jajan ke kantin, terus ada juga yang pergi ke UKS. Jadi guru itu belum bisa menguasai kelas secara keseluruhan dengan baik. Tapi di sana itu di kelas 3 itu sudah menerapkan menggunakan media pembelajaran dari itu LCD, PPT, seperti itu. Jadi guru di sana itu menampilkan video yang menjelaskan mengenai materi yang diajarkan itu. Kemudian untuk teknik dari gurunya itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Terus ketika pada saat evaluasi, guru hanya menegaskan kembali ulang materi yang sudah diajarkan tadi, tidak ada penugasan atau PR terkait dengan tugasnya itu. Dan pada saat evaluasi itu, kelas 3 itu tugasnya adalah disuruh untuk membuat poster tentang cara mencegah supaya tidak terkena penyakit DBD. Oke, jadi kemudian untuk observasi kelas 4 ini sudah lumayan baik, siswa-siswanya sudah mulai banyak yang kondusif, tidak seperti yang kelas 3 tadi yang masih banyak yang belum kondusif. Tapi di kelas 4 ini sudah banyak kondusif. Gurunya juga pada saat menjelaskan itu dengan cara
ceramah tanya jawab. Ya, tanya jawab itu dikaitkan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari yang dikaitkan dengan materi pembelajarannya. Kemudian peserta didik di kelas 4 itu aktif bertanya, jadi ketika guru menjelaskan itu mesti ada yang bertanya, angkat tangan untuk bertanya seperti itu, nanti guru juga menjawab. Kemudian siswa di kelas 4 itu ketika pada saat guru mengajar, mereka disuruh untuk membaca secara bergantian materi yang sedang dipelajari. Mungkin gurunya itu menunjuk nama ini untuk membaca, kemudian gantian nama ini untuk membaca, seperti itu. Sarana dan prasarana di kelas itu sudah cukup baik, di kelas 3 dan 4 itu sudah cukup lengkap. Udah ada dispensernya juga, udah ada gelasnya juga, pokoknya lengkap banget di kelas 3 dan 4 itu. Cuma ya mungkin kondisi suasana kelasnya itu mungkin belum bisa kondusif, belum bisa anteng ya, masih ada lah ya yang rame 1, 2, 3 untuk yang kelas 4, tapi untuk yang kelas 3 tuh masih banyak banget yang masih rame, belum bisa kondusif untuk mendengarkan gurunya. Jadi mungkin itu saja laporan hasil PLP dari saya, Anita Pratiwi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru selaku DPL kelompok kami, kemudian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian juga pihak dari SD Negeri Minggiran yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan observasi di SD Negeri Minggiran ini. Semoga kedepannya bisa terus menjalin kerjasama antara pihak kampus dan juga pihak sekolah SD Negeri Minggiran untuk bisa melakukan kerjasama, entah itu berkaitan dengan PLP 1, PLP 2 maupun kegiatan lainnya yang tentunya akan saling bermanfaat dan menguntungkan satu sama lain. Jadi cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata yang saya tidak sengaja ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.